Cerita tukang beca yang kelaparan dan doanya bisa tembus sampai langit. Apa tuh? Kebaikan apa yang kalian lakukan dengan ikhlas lalu Tuhan membalas langsung di hari itu dan berkali lipat? Aku ingat suatu malam aku diajak sama abangku makan di warung pecel lele di sudut kota Jogja. Warung yang kami datangi bisa dibilang sepi karena hujan. Nih dari siapa akun Hayu, ya pokoknya itulah orangnya. Ini lagi cerita pengalamannya lah. Di warung ada penjual suami istri, aku sama abang, sama satu mas-mas. Oh, di warung ada penjual suami istri, si penjualnya gitu ya. Aku sama abang, dia berdua sama satu mas-mas. Tapi di sudut sebelah kiri luar tenda ada bapak tukang beca yang udah tua sedang tidur di becanya. Waktu sedang goreng ayam, abang tiba-tiba pergi nyamperin ke bapak itu sambil tanya, "Pun dahar pak?" Artinya apa ya? Oh udah makan pak gitu ya maksudnya. Si bapak bilang, "Dereng mas." Dereng itu apa ya? Belum kali ya, belum mas gitu ya. Akhirnya abangku itu pulang ke tenda dan mesen satu lagi ayam goreng plus teh panas. Setelah ayam dan teh tersedia, abang ternyata mengajak makan bareng di tenda, tapi bapaknya malu. Akhirnya abang yang datang ke bapak sambil makan bareng. Oh, jadi si abang-abangnya itu nyamperin si bapak tukang becanya gitu ya sambil bawa makanan. Terlihat saat makan, sesekali mereka tertawa. Terlihat juga bapaknya menyeka air mata, tapi mereka tetap tertawa. Sampai akhirnya abang pulang ke tenda untuk bayar semua makanan kami tadi. Yang punya warung kadang cerita kalau bapak itu sering tertidur di beca karena nggak ada penumpang. Kebayang sih anjir, nggak ada penumpang, perut kelaparan gitu ya. Setelah bayar abangku bilang, "Pak, ini ada uang 200.000. Tolong setiap malam kasih bapak itu makan, biar jangan bosan menunya ganti-ganti ya. Seharga uang yang saya kasih." Si punya warung bilang iya. Akhirnya kami pulang. Sebelum pulang, abang ke Indomaret beli makanan untuk ganjal perut si bapak. Puncaknya adalah sepulang dari makan, ini masih di malam yang sama. Abang ditelepon kalau besok harus siap-siap untuk pergi keluar kota karena harus jadi pendamping bosnya negosiasi proyek. Dan malam itu abang ditransfer uang perjalanan 3 juta. Padahal semua udah ditanggung si bos. Anjay, ini bener-bener kontan gitu ya, langsung diganti sama Allah gitu ya. Ya itulah lur. Terus abangku bilang, "Adek tahu nggak kalau doa bapak itu tadi menembus langit? Ketika kita pulang makan, waktu abang kasih makanan, bapak itu berdoa semoga abang diberi rezeki berkali-kali lipat agar bisa membantu orang-orang." Aku yang dengar merinding, betul-betul merinding. Ya anjir, ini beneran yang dinamakan jalur langit kayak gini ya. Langsung kontan loh anjir. Langsung diganti sama Allah. Dan plot anjir lah si Jeffrey yang nggak tahu orang lagi sedih apa ya, main bunyi-bunyi aja anjir. Dan plot twist lagi adalah sepulang dari kerjaan 2 minggu, aku dan abang kembali ke warung itu untuk makan. Waktu kami mesan, si istri tiba-tiba ngasih tunjuk HP ke kami dan bilang, "Mas, ini tak foto diam-diam makanan yang mas janjikan, biar jadi bukti kami nggak bohong." Oh, si istrinya tuh ngasih bukti gitu ya, kalau dia tuh emang bener udah ngelaksanain amanatnya si masnya gitu ya. Selesai makan, abang tiba-tiba ngasih uang 500.000 untuk makan siang si bapak. Tapi pemilik warung bilang, "Mas, jangan ya, nanti rezeki kami hilang. Doa si bapak hilang. Semenjak mas ngasih makanan ke bapak, warung saya rame terus. Nasi selalu habis, pesanan meningkat." Iya ya, ya kan
Ya si bapak kan taunya yang ngasih kan si mas-mas warungnya gitu ya. Jadi doanya pun pasti dikasihin buat si suami istri penjaga warung ini gitu ya. Ya otomatis sama Allah diijabah lah doa si bapak-bapak itu gitu ya. Sekarang biar jadi lahan pahala dan rezeki kami ya mas. Biar kami juga dapat berkah dari bapak. Iya, sumpah. Jadi si mas-mas ini jadi trigger buat pasangan suami istri ini buat supaya rela berbagi gitu ya, karena emang ya selain berkah gitu kan dampaknya pun berasa ke dia gitu ya. Sumpah aku di situ merinding. Ternyata sekuat itu kekuatan doa. Makanya aku langsung ingat doa orang lapar, doa orang teraniaya bakal cepat sampai, dan hari itu aku percaya. Sebenarnya ada lagi, dan itu aku sendiri yang merasakan. Rasanya kalau kita ikhlas ternyata diganti emang berkali-kali lipat. Ya, gitu lur. Jadi apa ya? Kuncinya ikhlas sih. Kuncinya ikhlas. Lu ikhlas berbagi, ikhlas memberi, ikhlas membantu gitu ya. Insya Allah, Allah pun ngeganti berkali-kali lipat gitu ya. Ya nggak usah gede-gede lah. Sekecil apapun bantuan lu, kalau itu benar-benar sangat bermanfaat bagi orang yang lu bantu, terus orang itu mendoakan elu, ya minimal lu dapat berkahnya gitu. Jangan berharap apa yang lu udah keluarin buat ngebantu orang akan menjadi berkali-kali lipat gitu ya buat elu gitu. Jangan. Jadi kuncinya lu ikhlas aja dulu gitu, biar Allah yang ganti, biar jalur langit lah istilahnya, jalur langit yang bekerja gitu ya. Insya Allah kalau lu ikhlas, semua ada balasannya ya. Entah itu perbuatan buruk, entah itu perbuatan baik, semua ada balasannya. Dan yakinlah, berbagi itu nggak bakal ngurangin harta lu gitu. Berbagi itu nggak bakal ngurangin rezeki lu. Yang ada malah ada nambah rezeki buat lu semua, dan menjadi berkah buat lu dan jadi ladang pahala gitu ya. Yaudah, segitu aja kali ya. Ya mudah-mudahan cerita ini bisa jadi pelajaran buat lu semua gitu ya, untuk jadi orang yang lebih ikhlas dan lebih mau berbagi gitu ya. Sedih tapi merinding sih, anjir lah. Ya gitulah.